Shalom teman-teman semuanya, tanpa terasa satu minggu telah berlalu dan kita berjumpa kembali di hari Minggu yang cerah ini. Kita siap untuk beribadah bersama dan siap memuji memuliakan Tuhan, dan kita bersiap sedia untuk menerima berkat anugerah Tuhan melalui firman yang akan kita dengar di pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk boleh mempersiapkan hati kita, diri kita boleh fokus, kita boleh tenang dan benar-benar mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama melalui ibadah online. Tuhan, Kau berkati sertai kami agar kami memiliki hati kesungguhan untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu dan sungguh-sungguh mendengarkan firman. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa dan Engkau yang berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Saya berharap sih semuanya sehat-sehat selalu dan selalu sukacita ya. Kita mau saat teduh sejenak. Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, Tuhan yang sejati. Kiranya segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera dan berkat anugerah dilimpahkan kepada orang yang dikenanya. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Untuk selama-lamanya Dia sungguh baik. Kita akan angkat pujian ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
datang bertubi-tubi, kami tidak akan pernah menyerah. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, melampaui semuanya Bapa. Karena Engkau yang kami sembah, Engkau Yesus Raja kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata ya Bapa, Engkau selalu beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
Katakan bagi Tuhan, Tuhan, tak ada yang tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Lalu sebentar kami akan menerima firman-Mu, biar firman-Mu boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan Engkau menemukan buah di dalam kehidupan kami, 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami menerima firman-Mu di dalam satu nama yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi bagi kita semua. Saya bersyukur bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam kondisi online seperti begini. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih-Nya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak maupun waktu. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bicara tentang kuasa Tuhan, hari ini saya pengen share kepada kita semua tentang tema sebesar telapak tangan. Ini bicara tentang kuasa doa. Dan saya teringat tentang sebuah cerita tentang kuasa doa ini. Ada sebuah gereja dalam sebuah komplek yang terus berdoa bersama dengan jemaatnya supaya tempat prostitusi yang ada di sekeliling mereka itu boleh ditutup. Mereka melakukan doa jemaat, mereka bahkan membagikan brosur ke orang-orang di komplek tersebut supaya ikut serta bergabung bersama dengan mereka, berdoa di gereja bersama-sama dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk menutup tempat prostitusi di tempat itu. Alhasil setelah beberapa bulan setelah mereka berdoa, tiba-tiba satu kali ada hujan turun dengan lebat luar biasanya. Lalu kemudian petir menyambar-nyambar, lalu kemudian pohon yang tepat berada di depan rumah prostitusi tersebut tersambar oleh petir, lalu kemudian listrik akhirnya kena ke tiang listrik dan akhirnya korslet, lalu kemudian menimbulkan kebakaran yang hebat bagi rumah prostitusi tersebut. Dan akhirnya tempat prostitusi tersebut ditutup. Setelah beberapa hari, sang pemilik tempat prostitusi menemukan brosur yang disebarkan di dekat komplek di mana tempat prostitusi tersebut berada. Lalu pemilik tempat itu mengatakan, lalu mereka sadar bahwa ternyata ini adalah akibat daripada doa-doa dari yang dipanjatkan oleh jemaat di gereja itu. Nah, akhirnya pemilik tempat prostitusi ini kemudian melakukan tindakan hukum. Dia melapor ke polisi dan lalu kemudian memasukkan ini ke dalam sebuah persidangan. Dan akhirnya pihak gereja juga dihubungi dan akhirnya mereka terlibat di dalam proses sidang. Dalam proses sidang sangat terjadi sesuatu yang sangat ironis. Karena apa?
Karena sang pemilik tempat prostitusi merasa sangat yakin bahwa kebakaran yang terjadi di usahanya dia adalah karena akibat doa-doa yang dipanjatkan oleh gereja tersebut. Tapi ironisnya, pemimpin jemaat di gereja tersebut membela diri, mungkin karena ketakutan, karena diminta untuk membayar kerugian. Malah mereka mengatakan bahwa bukan kami yang melakukannya. Sungguh ironis, sang pemilik tempat prostitusi meyakini bahwa itu adalah kuasa doa, sementara pemimpin jemaat Tuhan maupun jemaat yang di tempat itu malah merasa ragu bahwa itu adalah akibat daripada doa yang mereka panjatkan. Dan saya berdoa supaya jangan sampai kita semuanya mengalami hal seperti ini. Kita yang katanya punya Tuhan yang luar biasa, tapi justru kita yang menjadi ragu akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar dari sebuah tokoh, dari seorang tokoh yang namanya Elia. Bagaimana dia akhirnya berdoa untuk hujan bisa turun setelah 3,5 tahun mengalami kekeringan. Dan kita akan membaca dari perikop 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. 1 Raja-Raja ayat 18 ayat yang ke-41 sampai 46. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yizreel. Nah, kalau kita membaca kisah ini, maka kita dapat menemukan bahwa ada kuasa di dalam doa. Ketika kita berharap sama Tuhan, maka kita juga berharap kepada Allah yang berkuasa. Dan ketika kita bergaul erat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kuasanya juga akan kita alami sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, kalau kita melihat latar belakang daripada kisah ini adalah kisah yang terjadi setelah Nabi Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Pertama kali Elia muncul di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, ketika ia pertama kali muncul, dikatakan bahwa di 1 Raja-Raja 17 ayat pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi kalau kita melihat ternyata kekeringan ini terjadi karena Elia muncul lalu kemudian mengatakan nubuatan bahwa akan terjadi kekeringan, dan itu pasti adalah suruhan daripada Tuhan. Jadi Elia dipakai Tuhan untuk memperingati Ahab dan khususnya bagi bangsa Israel juga. Nah, kenapa dikasih kekeringan? Karena memang adalah hukuman dari akibat Raja Ahab yang memang hidup tidak takut sama Tuhan. Dia melanjutkan dosa bapaknya yaitu Omri. Jadi kalau kita membaca di 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 31 dikatakan bahwa di ayat 30-nya Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bahkan dikatakan lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Jadi dia bahkan lebih jahat dari bapaknya. Itu luar biasa sekali. Nah ini kita bisa melihat bahwa ternyata dosa yang kita perbuat itu nggak berdampak cuma kepada kita sendiri pribadi, tapi dosa itu juga berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Dalam hal ini kalau Ahab adalah seorang raja, maka dosa yang dilakukannya juga berdampak kepada bangsa yang dia pimpin. Itulah sebabnya kita perlu serius dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa. Karena dosa nggak cuma punya resiko bagi kita, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, kenapa Ahab ini semakin jahat? Karena kalau kita membaca lagi di 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 31-nya, di ayat 31-nya dikatakan bahwa ia juga mengambil Izebel anaknya Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi secara karakter dia sudah jahat. Ditambah lagi ketika dia menikah dengan Izebel,
dia kemudian menyembah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Hal inilah yang membuat sakit hati Tuhan, lalu kemudian Tuhan menulahi bangsa Israel dengan tulah, yaitu dengan cara kekeringan. Nah, tapi saya mau kita sama-sama belajar dari perikop ini tentang bagaimana Nabi Elia menaikkan doanya, dan doanya itu luar biasa, penuh dengan kuasa, sehingga kekeringan yang terjadi 3,5 tahun bisa selesai waktu dia berdoa, dan ketika itu hujan langsung turun. Nah, saya percaya bahwa kehidupan doanya Elia, cara-caranya Elia ini bisa juga kita lakukan di tengah-tengah situasi sekarang ini, khususnya di tengah-tengah ketika semua orang juga mengalami pandemi yang sama. Kita semua harus terus berharap kepada Tuhan, dan ada kuasa di dalam doa. Nah, kalau kita melihat, hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari doanya Elia adalah doa Elia dipanjatkan dengan iman. Saya percaya bahwa doa harus kita panjatkan dengan iman, karena itulah basic utamanya. Kalau kita berdoa, kita harus percaya kepada pribadi yang nggak kelihatan itu. Nah, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Dikatakan kalau kita dengar kata-kata ini, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran, itu adalah perkataan imannya Elia. Di saat itu masih kering, di saat itu hujan belum turun, tapi dia dengan iman mengatakan, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Luar biasa sekali imannya ini. Nah, kalau kita bisa melihat ini, bahwa ternyata memang iman itu mempercayai sesuatu yang belum kelihatan atau sesuatu yang belum ada. Dalam berdoa kita butuh iman. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi penting sekali bahwa kita mempercayai bahwa kita menerima jawaban daripada doa-doa kita. Bicara tentang iman itu tidak bicara tentang kesanggupan kita, tapi bicara tentang iman itu bicara tentang kita mempercayai Allah yang sanggup menjawab lebih daripada yang dapat kita doakan. Berdoa berarti kita mempercayai Tuhan melakukan apa yang hanya Dia yang bisa lakukan, dan kita juga melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi bicara tentang iman itu nggak cuma bicara tentang percaya saja, tapi bicara tentang iman itu juga bicara tentang perbuatan atau langkah iman kita. Memang ada bagian-bagian yang hanya Tuhan yang bisa lakukan, tapi saya percaya juga ada bagian-bagian yang harusnya kita bisa lakukan juga. Berdoa dengan iman adalah doa yang disertai bahwa Tuhan menjawab walaupun kita belum melihat jawabannya. Nah, kalau kita melihat Elia ini berdoa nggak cuma dengan perkataan iman, tapi dia menunjukkan langkah iman, yaitu dengan cara apa? Dia naik ke gunung Karmel untuk berdoa. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi kalau seseorang berkata bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa, percaya nggak kamu? Percaya. Kamu lagi punya masalah nggak? Punya masalah. Kamu mau datang nggak sama Tuhan? Oh, tunggu dulu. Nah, itu artinya orang nggak punya iman yang benar. Kita percaya Tuhan punya kuasa, tapi kita nggak datang sama Tuhan. Kita nggak berdoa sama Tuhan. Kita nggak menyerahkan masalah kita sama Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahkan berulang-ulang kali dijelaskan di dalam ayat 20, Yakobus 2 ayat 20 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Berulang-ulang kali dikatakan seperti itu. Jadi iman kita harus ditunjukkan dengan perbuatan nyata. Kalau kita beriman sama Tuhan, sudah harus kita membaca firman Tuhan, kita berdoa kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Dia sudah menjawab doa-doa yang kita panjatkan. Yang pertama kita bisa pelajari dari doanya Elia adalah doa Elia adalah doa yang dipanjatkan dengan iman, bukan cuma dengan dirajut dengan kata-kata bagus, tapi dia beriman di dalam doanya, dan itu penting sekali. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari doanya Elia adalah Elia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Penting sekali kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk memenuhi kehendak kita sendiri. Kalau kita membaca di 1 Raja-Raja 17 ayat pertama, dikatakan ketika Elia keluar pertama sekali menunjukkan dirinya, Elia
mengatakan bahwa akan terjadi kekeringan, dan itu bukan karena dia yang mau, tapi karena Tuhan yang suruh, sehingga dia memunculkan diri, menampakkan diri kepada Ahab, lalu dia mengatakan bahwa akan ada kekeringan 3,5 tahun lamanya di Israel. Jadi ketika dia muncul pertama kali, dia menubuatkan sesuatu itu karena kehendak Tuhan, dan bahkan ketika dia muncul kedua kali dalam perikop yang kita baca, yaitu ketika di dalam 1 Raja 18 kan yang pertama dikatakan, dan sesudah beberapa lama setelah yang pertama tadi itu, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Jadi setelah 3 tahun, pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi ini. Jadi Elia menunjukkan diri kepada Ahab untuk kedua kalinya pun itu karena Tuhan yang suruh. Penting sekali Bapak Ibu sekalian bahwa kita berdoa untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita meminta supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, bukannya kita meminta Tuhan berikan kita kekuatan supaya kita bisa mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Penting sekali kata poin ini, bahwa doa kita akan dijawab kalau kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Iman kita tidak boleh didasarkan atas keinginan diri kita sendiri, tapi iman kita harus didasarkan atas dasar firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ingat, sasaran doa itu telinga Tuhan, bukan keinginan kita saja. Jadi kita perlu melakukan doa kita supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Doa bukanlah memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita, tapi justru doa adalah memaksakan kita supaya bagaimana kita kemudian melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Yesus memberi contoh dalam kehidupan kita. Waktu Dia di muka bumi ini, ketika Dia berdoa, Dia mengatakan dalam Matius 20 ayat 39 dikatakan, lalu Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus menaklukkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Itu adalah seorang yang memberi contoh kepada kita dengan luar biasa. Saya percaya bahwa seorang bapa pasti akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tapi seorang bapa tidak harus selalu memberikan apa yang diminta sama anaknya, karena bapa yang paling tahu apa yang dibutuhkan sama anaknya. Saya kasih contoh. Kalau misalkan seorang balita meminta kepada bapaknya untuk dibelikan motor Harley Davidson, maka sang bapak pasti tidak mungkin mengiyakan lalu kemudian memberikan motor Harley Davidson kepada anaknya yang masih balita. Karena apa? Karena pasti dalam pemandangan bapaknya motor Harley Davidson tersebut tidak cocok untuk dia. Dia belum siap untuk mengendarai Harley Davidson, dan bahkan itu bisa mencelakakan dia. Oleh karena itu, bapaknya akan membelikan apa? Bapaknya akan membelikan mainan Harley Davidson kepada anaknya. Apakah karena bapaknya tidak memenuhi Harley Davidson yang bisa dikendarai itu kepadanya, menggambarkan bahwa bapaknya tidak mengasihi anaknya? Tentu tidak. Justru karena bapaknya begitu mengasihi anaknya dan tahu bahwa kalau apa yang diminta sama anaknya itu bisa membahayakan dia, Tuhan berkata atau Bapa berkata tidak kepada anak. Demikian juga dalam doa-doa kita. Jawaban doa itu ada ya, tidak, dan tunggu dulu. Ada banyak hal, semakin banyak kita berdoa, semakin kita tahu kehendak Tuhan. Apa yang tidak dijawab oleh Tuhan berarti itu mungkin tidak dikehendaki oleh Tuhan. Atau mungkin itu bisa jadi Tuhan supaya kita meminta dengan menunggu, dengan proses yang lebih lama. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, berarti itu memang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita harus belajar berdoa, meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan untuk memenuhi kehendak kita saja. Waktu kita datang kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan doa kita, yang paling sering kita minta kepentingan siapa? Kepentingan kita kah atau kepentingan Tuhan? Kita belajar dari Elia saat ini bahwa Elia berdoa bukan untuk kepentingan dia, tapi Elia berdoa untuk kepentingan satu bangsa. Dia berdoa karena Tuhan yang menyuruhnya. Karena Tuhan, dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar yang kedua, yaitu kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dari doanya Elia adalah Elia berdoa itu dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Kalau kita membaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44 dikatakan demikian.
Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, kalau kita baca di sini dikatakan bahwa Elia itu sampai berdoa sampai 7 kali. Elia berdoa sekali tidak ada tanda apa-apa. Sampai 7 kali ada awan, tapi awannya cuma sebesar telapak tangan. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang pernah berdoa kepada Tuhan, tapi rasanya kok nggak ada hasilnya. Kok rasanya kok nggak ada makin bagus. Kok rasanya sepertinya Tuhan nggak melakukan sesuatu. Sepertinya Tuhan mendiamkan diri kita. Tapi Elia mengajarkan kepada kita, dia berdoa padahal sesuai dengan kehendak Tuhan, dia berdoa sudah dengan iman, tapi perlu kita tambahkan juga namanya doa dengan tidak jemu-jemu atau dengan tekun. Elia sampai berdoa 7 kali, padahal dia apa yang dia doakan itu adalah apa yang Tuhan minta dan Tuhan suruh. Kadang-kala kita berdoa untuk janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, kadang-kala sepertinya doa 1 kali nggak terjadi, tapi itu membutuhkan persistensi, ketekunan bagi kita untuk terus berdoa. Iman itu adalah sesuatu yang bersifat progresif, Bapak Ibu sekalian, bukan statis ya, progresif. Jadi iman itu semakin lama semakin bertumbuh. Nah, Tuhan memang dapat saja segera menjawab doa kita sesegera mungkin karena dia berdaulat. Tapi Tuhan juga berdaulat untuk menjawab doa kita secara progresif. Dia memberikan tanda yang kecil terlebih dahulu, baru kemudian masuk kepada tanda yang lebih besar. Itu kehendak bebasnya Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa menjawab dengan caranya dia. Makanya ada lagunya, suka-sukamu Tuhan. Kita harus belajar bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan suka-sukanya Tuhan. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini pasti tidak enak. Bisnis berjalan tidak lancar. Mungkin orang kesulitan untuk berusaha sekarang ini. Mungkin banyak bisnis yang tutup. Atau bahkan banyak keluarga yang mengalami goncangan. Karena apa? Banyak terjadi pertengkaran. Karena ketemu di rumah, terus mukanya itu aja ketemu. Keluar dari dapur, ketemu sama istri. Keluar dari kamar, ketemu sama istri. Yang selama ini biasanya ada jeda, ada di kantor, ada di mana. Tapi karena sekarang ketemu terus, berantem terus. Apapun itu yang kita hadapi saat ini, masalah itu datang ada tujuannya. Nah, kalau kita membaca dalam Roma 5, 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Harusnya di tengah-tengah situasi seperti ini, kita makin berdoa tidak jemu-jemu. Kita baca Alkitab tidak jemu-jemu, karena situasi sekarang ini situasi yang tidak enak. Situasi yang sepertinya menyengsarakan kita. Tapi harusnya kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata karakter. Jadi Tuhan itu membentuk karakter kita pada waktu sulit. Yang kedua pada waktu nggak ada orang. Di saat ini kita ini nggak ketemu secara muka dengan muka di ibadah. Tapi bagaimana kalau kita di rumah? Apakah kita masih baca Alkitab? Kalau gembala tidak mengingatkan kita untuk berdoa dan baca Alkitab, apakah kita tetap masih membacanya? Di tengah-tengah situasi sulit seperti apakah kita tetap masih setia membaca firman Tuhan dan berdoa? Itu merupakan ujian bagi kita. Ingat bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji. Justru di tengah-tengah situasi sekarang inilah terlihat siapa kita sebenarnya. Dan dikatakan bahwa tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mungkin situasi sekarang ini banyak mengecewakan kita. Tapi kalau kita tekun menimbulkan karakter dalam kehidupan kita, tahan uji. Lalu tahan uji dan karakter itulah yang membuat kita akhirnya mempunyai harapan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Ada 3 hal sebenarnya yang dilakukan krisis di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu krisis pasti membawa perubahan. Kita sekarang ibadah harus online. Nggak bisa tatap muka secara langsung. Itu pasti mengubah banyak kehidupan kita, area-area dalam kehidupan kita. Membawa perubahan. Tapi pertanyaannya, perubahan itu semakin positif atau negatif dalam kehidupan kita. Yang kedua, krisis itu suka nggak suka, dia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tadi saya sudah bilang bahwa kesengsaraan itu harusnya menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Apakah situasi sekarang ini membuat kita tahan uji, Bapak Ibu sekalian? Atau bahkan membuat kita semakin loyo dalam iman kita? Kita sudah semakin
tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan. Kita sudah mulai mempertanyakan Tuhan itu ada di mana. Ingatlah bahwa krisis itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan krisis dalam kehidupan kita? Krisis itu menguji apa yang sudah kita bangun, menguji apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan. Apakah yang kita lakukan sekarang ini kuat apa tidak? Kalau Anda membangun sebuah bisnis, sekarang teruji. Bisnis yang kita buat adalah bisnis yang kuat atau tidak. Kalau kita bangun pelayanan di situasi sekarang inilah teruji pelayanan kita itu kuat atau tidak. Jadi nggak apa-apa. Kita jadi tahu kualitas apa yang kita bangun. Jadi krisis pasti membawa perubahan dalam kehidupan kita. Krisis menunjukkan siapa kita sebenarnya, dan krisis akan menguji apa yang kita bangun dan kita kerjakan. Oleh karena itu kita harus belajar di poin yang ketiga ini supaya kita tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Di dalam Lukas ayat pertama sampai yang ke-8 itu menggambarkan tentang seorang perumpamaan tentang seorang wanita yang dia meminta atau menuntut haknya kepada hakim yang tidak takut sama Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti seorang wanita janda ini yang terus datang sama hakim yang tidak takut sama Tuhan itu, yang meminta pembelaan kepada haknya kepada lawannya. Dan karena dia datang terus dikatakan, akhirnya hakim tersebut mengiyakan apa yang dituntut oleh wanita janda ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadangkala kita sudah berdoa dengan iman, kita sudah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kok rasanya nggak terjadi apa-apa. Tuhan mau menguji kita. Tuhan mau supaya kita berdoa semakin tekun dan semakin tidak jemu-jemu. Saya teringat bagaimana ketika saya mendoakan orang tua saya supaya bisa percaya sama Tuhan. 6 tahun Bapak Ibu saya berdoa bagi mereka sehingga mereka boleh percaya sama Tuhan. Padahal yang saya berdoakan, saya berdoa dengan iman. Saya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah itu kehendak Tuhan bahwa semua orang boleh percaya kepada Dia? Bahkan ada janji Tuhan, ketika satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Lewat aku, orang tuaku memperoleh kesaksian tentang Kristus. Tapi justru saya harus berdoa lama sekali sampai akhirnya mereka boleh percaya sama Tuhan. Penting sekali supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tekun. Kita percaya bahwa Tuhan itu nggak bisa dibatasi. Berdoalah, percayalah, jangan menyerah, teruslah semangat di dalam doa. Bahkan dalam firman Tuhan berulang-ulang kali dikatakan berdoalah setiap waktu. Berdoalah dalam doa, bertekunlah dalam doa, tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, tekunlah di dalam berdoa. Seorang tokoh yang namanya Martin Luther King pernah mengatakan demikian. Bekerja dan sekali lagi bekerja, dari pagi buta sampai larut malam. Sesungguhnya begitu banyak yang harus saya kerjakan, sehingga saya akan melewatkan 3 jam pertama saya di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, yang anehnya daripada kita dibandingkan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pelayanannya pun sibuk sekali. Tuhan Yesus waktu dulu dia jadi ngambil rupa seorang manusia di tengah-tengah dunia ini, bahkan dikatakan makan pun tidak sempat. Dia begitu sibuk pelayanan, melayani orang-orang di masa itu. Tapi dia selalu punya waktu jam doa pagi-pagi buta. Dia berdoa kepada Bapa. Semakin sibuk dia, semakin dia meluangkan waktu kepada Bapa. Kalau kita kadang-kala terbalik Bapak Ibu sekalian, sudah semakin sibuk kita, yang kita kurangi adalah jam doa, bukanlah pekerjaan dan pelayanan kita. Terbalik. Martin Luther King memberi contoh sama kita bahwa saking banyaknya yang dia lakukan, dia dia mengawali waktu harinya dengan doa selama 3 jam. Yang dia tambahi jam doanya. Kita kadang-kala terbalik. Semakin banyak masalah, semakin banyak pelayanan, semakin banyak kesibukan, jam doa kita yang kita kurangi. Justru itu yang membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak punya kuasa. Ingatlah bahwa doa itu seperti, kita berdoa seperti kayak di medan perang. Kita berdoa, the battle is won in your prayer room. Kita bergumul di dalam doa kita. Dan yang keempat yang bisa kita pelajari dari doa Elia, selain yang pertama tadi bicara tentang doa, kita harus berdoa dengan iman. Yang kedua, kita berdoa dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari doanya Elia adalah Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini dicatat di dalam Yakobus 5 ayat 16-18, dikatakan demikian. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya senang dengan kata ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Anda dan saya sama seperti Elia. Padahal Elia luar biasa.
Dia mengalahkan 450 Nabi Baal dengan membuat mujizat api turun dari langit, membakar semua korban bakaran yang sudah disirami dengan api, bahkan dibuat paret-paret yang penuh dengan air. Itu semuanya dijilat oleh api sampai ludes. Itu luar biasa sekali. Dan bahkan dia bisa menurunkan hujan. Dia menghentikan hujan dan bahkan kemudian mendatangkan hujan kembali setelah 3,5 tahun. Dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Inilah 3,5 tahun tadi. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir, adalah kalau kita mau berdoa dan penuh dengan kuasa. Yang pertama, kita berdoa dengan iman. Yang kedua, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu atau dengan tekun. Yang keempat, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh di sini, di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan proseuche, yang artinya doa yang dialamatkan kepada Tuhan. Jadi dia berdoa sungguh-sungguh. Ini adalah suatu ungkapan ia berdoa sungguh-sungguh yang dialamatkan kepada Tuhan. Artinya seperti begini, bahwa cuma Tuhan satu-satunya sumbernya. Tuhan itu satu-satunya sumber jawabannya. Kadang-kala kan kita berdoa pas waktu kepepet saja, Bapak Ibu sekalian. Kita doa itu kita jadikan seperti ban serap. Ban serap itu dalam kondisi normal tidak nampak. Ban itu ditaruh paling bawah, tidak nampak dari luar. Tapi ketika masalah datang, ban itu baru digunakan. Doa itu dalam kehidupan kita apakah ban serap? Atau doa itu adalah seperti nafas kehidupan dalam kehidupan kita, yang kita selalu butuhkan dalam hidup ini. Ingat, doa itu bukanlah ban serap. Kita nggak boleh melakukan doa cuma karena pas kepepet saja. Dikatakan kesungguhan Elia dalam berdoa terlihat di dalam dalam 1 Raja-Raja 18:42 dikatakan bahwa sekalipun Ahab makan, jadi Elia mengatakan, Ahab pergilah makan. Tapi Elia sungguh-sungguh, dia nggak makan, tapi dia mentingkan dia berdoa. Dia menunjukkan kesungguhan hatinya. Bukan cuma sikap tubuh, yaitu dengan dia berlutut di antara kedua kakinya, bukan cuma itu, tapi dia dengan kesungguhan, dikatakan seperti itu. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 6-8 menunjukkan kepada kita bahwa penting sekali bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin betul-betul kita berharap penuh sama Tuhan. Jangan bimbang. Dikatakan demikian, Yakobus 1 ayat 6-8 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Jadi kalau bicara tentang orang yang bimbang atau orang yang tidak sungguh-sungguh bimbang dia, ini Tuhan masih hidup atau enggak? Tuhan masih ada atau enggak ini ya? Tuhan kok kayaknya saya sudah berdoa sepanjang waktu ini, tapi kenapa Tuhan enggak melakukan sesuatu? Jangan bimbang, jangan ragu sama Tuhan. Karena kalau ragu, dari ayat ini kita dapat menemukan bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Di ayat ke-7 dikatakan, kalau Anda berdoa dengan penuh keraguan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang ke-8 di ayat ke-8 dikatakan, kita tidak tenang hidupnya. Jangan mau kita berdoa dengan bimbang atau mendua hati. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan kita tidak tenang hidupnya. Di dalam pulpit komentari mengatakan bahwa God is more ready to give than we to pray. Artinya Tuhan lebih bersedia atau siap di dalam memberi daripada atau menjawab doa-doa kita daripada kesiapan kita di dalam berdoa. Jauh sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu nggak? Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Bahkan apa yang di dalam hati kita belum kita ungkapkan, Tuhan juga sudah tahu. Tapi ketika kita ungkapkan dengan kesungguhan hati kita, ingatlah bahwa Tuhan jauh lebih siap dibanding kesiapan kita dalam berdoa. Tuhan jauh lebih siap. Saya senang dengan doanya Elia ini mengingatkan kepada kita, ada 4 hal penting yang harus kita miliki di dalam kehidupan doa kita, khususnya di masa-masa yang sulit sekarang ini. Yang pertama, berdoalah dengan iman. Jangan ragu. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, berdoalah dengan tekun, tidak jemu-jemu. Jangan mudah menyerah. Baru berdoa sekali belum dapat jawaban, jangan langsung menyerah. Berdoalah dengan tekun. Saya berdoa untuk keluarga saya 6 tahun. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang berdoa lebih daripada 6 tahun. Jangan menyerah. Teruslah bertekun di dalam doa. Dan terakhir adalah dengan sungguh-sungguh.
Yesus memberi contoh kepada kita dalam kehidupan doanya, Bapak Ibu sekalian. Ia pagi-pagi buta, Markus 1 ayat 35 mengatakan bahwa pada waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia mengajarkan kepada kita bagaimana ia tidak mementingkan kepentingan dirinya, yaitu dengan cara dia berkata bahwa tapi jadilah sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Dia juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia mengambil rupa seorang manusia, dia juga pernah takut. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Waktu kita ketakutan, kita ragu, kita takut dengan keadaan sekarang ini, harusnya kita semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, bicara tentang doa, satu-satunya pelajaran yang diminta oleh para murid-murid Yesus untuk Yesus ajarkan kepada mereka bukanlah bagaimana cara berjalan di atas air, bukanlah bagaimana cara buat mujizat 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, bukanlah bagaimana cara menyembuhkan orang kusta, bukanlah bagaimana cara membuat orang buta melihat Lazarus bangkit dari kematian. Karena kalau saya jadi murid Yesus pada waktu itu, pasti saya meminta bagi Tuhan Yesus ajarkan saya supaya saya bisa berjalan di atas air, supaya hemat ongkosnya. Tapi murid-murid Yesus, waktu Yesus ada di sana, yang satu-satunya pelajaran yang diminta oleh murid Yesus untuk ajarkan adalah, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Dalam Lukas 11 ayat 1 dikatakan demikian. Pada waktu suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Doa adalah satu hal yang sangat penting, dan doa itu punya kuasa. Jangan sampai kita seperti cerita yang di awal yang tadi saya cerita tentang ironis, sesuatu yang sangat ironis. Pemilik tempat prostitusi lebih meyakini kuasa doa daripada pendeta dari sebuah gereja yang mengatakan bahwa itu bukan karena akibat doa mereka. Seorang tokoh bernama C.J. Vaughan mengatakan bahwa saya tidak mengenal pokok lain yang dapat memancing begitu banyak pengakuan diri yang penuh dengan duka cita selain pertanyaan bagaimana kehidupan doamu. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, bagaimana dengan kehidupan doa kita sekarang? Apakah kita makin sungguh-sungguh berdoa? Apakah kita berdoa dengan iman? Apakah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Dan apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Masihkah itu ada dalam kehidupan kita saat ini? Ingat, krisis menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saya percaya bahwa kuasa doa, ya dan amin sampai sekarang terus berkuasa. Senin yang lalu, saya ditelepon pada pagi-pagi buta dini hari. Saya sudah tidur waktu itu. Saya ditelepon sama anak youth kami di video call. Lalu kemudian pas di video call ternyata ada anak kami yang mengalami kemasukan. Dikatakan waktu dia pas mau berdoa, tiba-tiba dia merasa ada roh jahat masuk dalam kehidupan dia yang kemudian membuat dia nggak sadar. Itu cerita dia setelah dia sadar. Jadi lalu kami layani dia secara online seperti begini, pakai video call, doa pelepasan. Ini konsep yang baru. Memang krisis membawa perubahan cara mendoakan pelepasan. Akhirnya kami saya layani bersama dengan teman-teman secara online, secara daring. Dan akhirnya Tuhan kasih hikmat, lalu kemudian akhirnya puji Tuhan melakukan kuasanya, akhirnya orang tersebut, anak kami itu boleh dilepaskan. Dan itu betul-betul menguatkan iman orang-orang teman-teman yang ada di satu kos sama dia. Doa itu punya kuasa, doa itu berkuasa sampai sekarang. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Teruslah berdoa dengan imanmu, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berdoa jangan jemu-jemu, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya kehidupan doa kita akan berkuasa, sama seperti doanya Elia dan seperti teladan kita Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali satu-satunya hal yang murid Yesus minta ajarkan adalah bagaimana caranya berdoa. Karena murid-murid Yesus setiap kali bingung setelah Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa, turun pasti selalu buat mujizat. Dan mereka tahu kualitas atau kuasa daripada Tuhan Yesus muncul dari apa? Dari relasinya dengan Bapanya. Oleh karena itu berdoalah, karena itu adalah relasi kita, menunjukkan relasi kita dengan Bapa kita di sorga. Saya berdoa supaya kehidupan doa kita punya dengan kuasa, dan saya berdoa biar kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kita. Apapun musimnya, apapun masanya, Tuhan gak pernah berubah. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini.
untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu yang telah berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih dari tokoh Elia kami dapat belajar bahwa kami harus berdoa dengan iman kami. Kami berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami. Kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan kami harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau kami selama ini doa cuma seadanya, kami doa pun karena hafalan, kami doa pun karena memang rutinitas, tolong ajar kami ya Tuhan, ketika kami berdoa, kami betul-betul bicara dengan sungguh-sungguh, betul-betul dari hati kami, bukan cuma lip service, tapi itu muncul karena iman kami, karena percaya kami, karena kesungguhan hati kami kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap area dalam permasalahan dalam kehidupan kami, yang hari-hari ini kami telah doakan mungkin, dan hari-hari kami sudah mulai menyerah. Hari ini kami mau semangat kembali. Hari ini kami tidak mau menyerah. Kami mau terus tekun. Kami tidak mau jemu-jemu. Kami berdoa untuk apapun permasalahan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya gak pernah berubah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Ajar kami bukan cuma tahu, mengerti, dan engah, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan yang dilakukan adalah firman Tuhan yang bisa mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang olehnya kami boleh diselamatkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, kita sudah memasuki ke penghujung ibadah di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah dibagikan boleh kita mengerti dan sungguh-sungguh dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa warta yang mau saya sampaikan di pagi hari ini adalah mengenai persembahan. Seperti biasa kita bisa melakukan persembahan secara non-tunai melalui rekening OVO ataupun GoPay di bawah ini, dan juga boleh melalui rekening tabungan yang melalui transfer bank, melalui rekening Permata Bank di bawah ini. Dan juga di sebelah saya tampilkan juga QR. Jika teman-teman ingin melakukan persembahan dengan scan QR, juga bisa melalui bank manapun ataupun melalui OVO, GoPay, dan e-wallet yang lainnya. Jadi bisa juga melalui link ataupun Dana. Jadi teman-teman, kita mulai membiasakan diri untuk bisa melakukan persembahan secara non tunai, dan juga bisa tetap menjalankan persembahan ini dengan tertib dan juga secara teratur. Ya, juga untuk ibadah minggu depan kita tetap akan melakukan ibadah secara online di channel YouTube GMI Kanaan. Saya juga mau menyampaikan di sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, yaitu bulan penuh dengan sukacita. Kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, kita akan menyambut Hari Raya Natal, dan gereja kita khususnya di Kebaktian Kaula Muda akan melakukan menyelenggarakan acara ibadah online untuk menyambut malam Natal di tanggal 24 Desember. Jadi ini juga bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk boleh mengajak teman-temannya, saudara-saudara, keluarga untuk boleh beribadah bersama di malam Natal di tanggal 24 Desember. Tunggu saja nantinya acaranya yang telah sedang disiapkan oleh teman-teman pengurus dan juga aktivis. Ya, sampai di sini saya tetap berdoa, kita selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan, dilindungi, dan juga kondisi saat ini, pandemi ini segera bisa berlalu. Demikian, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.